Pernah dengar kisah ondel-ondel yang pergi sampai ke Tiongkok? Bayangin, di kota kuno sebelasan yang terkenal dengan pasukan terakota, ternyata ada kisah luar biasa tentang ondel-ondel Seno dan buah ajaib bernama Simenia. Pohon kilauan. Cerita ini bukan cuma seru, tapi juga penuh makna tentang perdamaian dan budaya lintas negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya bel biar nggak ketinggalan kisah menarik lainnya tentang ondel-ondel penuh hikmah dan budaya Nusantara. Dan jangan lupa, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita mulai kisahnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta dengan begitu indah, mempertemukan budaya dan bangsa dalam keharmonisan yang penuh warna. Teman-teman, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Karena setiap huruf sholawat yang kita tulis akan menjadi cahaya di dunia dan di akhirat. Mari kita sama-sama memperbaiki diri, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan bisa membawa berkah besar dalam hidup kita. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan iman, sekecil apapun, akan membawa kebahagiaan dan ketenangan hidup. Tulis juga di kolom komentar, kalian berasal dari mana? Biar kita tahu, cerita ini sudah sampai ke daerah mana saja di seluruh Indonesia. Tonton videonya sampai selesai ya, karena di akhir video ada pertanyaan spesial. Yang bisa jawab dengan benar di kolom komentar, akan dapat hadiah menarik, dan hadiahnya akan disampaikan di bagian penutup video. Pagi itu, langit di atas bumi Tiongkok berwarna keemasan, seolah matahari baru saja dilahirkan dari pelukan kabut lembut pegunungan Qinling. Udara masih dingin, tapi semilir angin membawa aroma bunga aprikot liar dan dedaunan musim semi. Di kejauhan, menara-menara tua sebelasan berdiri gagah, menjadi saksi ribuan tahun sejarah. Di antara bayangan tembok kota kuno itu, dua sosok unik berjalan pelan, bukan manusia biasa, melainkan ondel-ondel dari Betawi, bernama Seno dan sahabatnya Senia. Langkah mereka berirama, seperti gamelan yang berpadu dengan denting lonceng biara. Setiap langkah Seno mengguncang sedikit lonceng kecil di hiasan kepalanya, menciptakan bunyi ting-ting-ting yang berpadu dengan suara burung bangun pagi. Senia, dengan pakaian kebaya warna ungu lembut, membawa wadah bambu berisi tanah dan biji buah langka. Simenia, buah berwarna jingga keemasan yang konon tumbuh hanya di tempat yang hatinya damai. Perjalanan mereka bukan perjalanan biasa. Itu adalah perjalanan lintas budaya, lintas keyakinan, dan lintas makna kehidupan. Seno dan Senia datang bukan untuk berperang atau berdagang, melainkan untuk menanam perdamaian dalam bentuk paling sederhana, sebutir benih. Mereka datang dari jauh, dari kampung di Jakarta, melintasi laut, gunung, dan padang pasir, hanya dengan niat membawa kebaikan. Selama perjalanan, Seno sering berzikir lirik, mengingat nama Allah dalam setiap langkahnya. Senia menatap peta yang digambar di atas kain batik tua, menunjukkan arah menuju tembok kota sebelasan, tempat yang menurut legenda kuno, merupakan poros antara dunia manusia dan dunia roh. Ketika mereka tiba di gerbang kota, matahari sudah tinggi. Penduduk sebelasan yang ramah menatap heran dua makhluk besar itu, dengan wajah yang bijak warna-warni namun membawa senyum damai. Anak-anak berlari mengikuti mereka, tertawa melihat gerak kepala besar ondel-ondel yang bergoyang seperti menari. Beberapa penjual jalanan berhenti sesaat, memandang kagum pada topeng besar yang berkilau terkena sinar mentari. Seno berhenti di depan gerbang batu besar bertuliskan aksara Han yang sudah berlumur. Ia menunduk hormat, lalu berkata dengan suara berat tapi lembut, "Assalamualaikum, wahai tanah tua yang penuh kisah. Kami datang membawa niat baik, menanam perdamaian di antara segala perbedaan." Senia kemudian membuka wadah bambunya. Di dalamnya,
Biji-biji simenia berkilau lembut, seolah memiliki cahaya kehidupan sendiri. Buah ini, kata orang Betawi tua, berasal dari pohon yang pertama kali tumbuh di hutan tempat para wali berhalwa. Siapapun yang menanamnya dengan hati ikhlas, akan menumbuhkan cinta dan harmoni di tanah tempat ia tumbuh. Di atas tembok besar sebelasan, tempat para penjaga dulu mengintai langit dan bintang, Seno dan Senia mulai menyiapkan tanah. Tangan besar Seno menggali perlahan, sementara Senia menabur tanah hitam yang dibawanya dari kampung halaman. Di sekeliling mereka, burung-burung kecil hinggap di bebatuan, seperti ikut menyaksikan awal dari sesuatu yang besar. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar alunan musik khas Tiongkok, petikan gusheng berpadu dengan suara gambang kromong yang entah dari mana datangnya. Suara itu lembut, mengalun, seolah langit dan bumi sedang berdialog. Warga sebelasan mulai berdatangan, penasaran melihat dua ondel-ondel itu menanam sesuatu dengan hikmat. Seorang kakek tua berpakaian jubah merah mendekat. Ia penjaga taman kerajaan, wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya bersinar jernih. Makhluk besar dari negeri seberang, apa yang kalian tanam di tanah leluhur kami ini? Tanyanya. Seno tersenyum dan menjawab dengan bahasa campuran. Kami menanam buah simenia, Tuan. Buah ini tidak hanya tumbuh di tanah, tapi juga di hati manusia yang ingin berdamai. Kakek itu tertegun. Ia menatap biji kecil di tangan Senia, lalu menunduk hormat. Kalau begitu, izinkan kami membantu. Sudah lama tanah ini haus akan kedamaian. Ia pun memanggil beberapa warga untuk membawa air suci dari sumur tua dekat pagoda Amsa Besar. Ketika benih itu ditanam, angin tiba-tiba berhembus lembut, membawa aroma bunga sakura yang sedang mekar. Seno menengadah, melihat kelopak bunga jatuh perlahan dan menempel di wajah tokonya. Ia menutup mata sejenak dan berkata pelan, Allah, saksikanlah. Kami menanam bukan hanya buah, tapi harapan untuk dunia yang lebih tenang. Musik Betawi pun terdengar. Beberapa warga sebelasan yang melihat mulai ikut menabung alat musik bambu, mencoba mengikuti irama gambang kromong. Terciptalah harmoni antara dua budaya yang jauh tapi ternyata bisa menyatu. Anak-anak berlarian, membawa bendera kecil bergambar ondel-ondel dan naga. Mereka tertawa, menari, dan melingkar di sekitar pohon muda itu. Sementara itu, Senia mencatat sesuatu di buku harian kecilnya. Ia menulis, hari ini, di tanah sebelasan, kami menanam simenia. Semoga buahnya nanti menjadi pengingat bahwa dunia bisa damai jika kita saling menghargai. Seno menatap sahabatnya dengan bangga. Senia, katanya, lihatlah, dulu orang bilang budaya kita hanya milik Jakarta, tapi hari ini, ia sudah sampai ke tanah yang jauh ini. Mungkin begitulah cara Allah menunjukkan bahwa kebaikan tak punya batas wilayah. Matahari mulai condong ke barat. Warna langit berubah menjadi oranye lembut. Di tembok sebelasan, bayangan Seno dan Senia memanjang, bergabung dengan bayangan bendera-bendera merah dan kuning yang berkibar pelan. Suasana menjadi damai, terlalu damai bahkan, seolah waktu berhenti sesaat untuk memberi penghormatan pada dua makhluk sederhana yang membawa pesan besar. Dari kejauhan, terdengar lonceng kuil berdentang. Suaranya berpadu dengan gema adzan maghrib dari masjid tua di sebelasan yang dibangun sejak zaman dinasti Tang. Dua suara itu, lonceng dan adzan, saling bergema tanpa bertabrakan, menciptakan keindahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seno menatap langit dan tersenyum. Itu tandanya Allah ridho, Senia. Warga sebelasan kemudian membuat lingkaran di sekitar tanaman kecil itu. Mereka membawa lentera, menyalakannya satu persatu. Sinar-sinar lentera memantul di mata mereka, seolah setiap orang mendapat secercah harapan baru. Beberapa anak kecil mulai bernyanyi lagu sederhana yang baru saja mereka ciptakan. Simenia tumbuh, hati pun tenang. Seno dan Senia datang membawa terang. Suara mereka polos, tapi menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Seno ikut menari pelan, gerakannya seperti tarian ondel-ondel Betawi, tapi dengan gaya lembut seperti kungfu sebelasan. Senia menepuk tangan mengikuti irama, sementara warga tertawa gembira. Malam pun tiba. Bintang-bintang bermunculan satu persatu di langit sebelasan yang jernih. Pohon simenia kecil itu bersinar lembut, seolah menerima energi dari doa-doa yang mengelilinginya.
Seekor burung putih hinggap di pucuknya, menatap ke arah Seno dan Senia dengan pandangan damai. Beberapa warga bersumpah, mereka melihat cahaya emas keluar dari tanah di sekitar akar pohon itu, tanda bahwa benih tersebut diterima oleh bumi. Seno berlutut, menyentuh tanah dan berkata pelan, "Di sinilah kami titipkan niat baik. Semoga generasi setelah kami menemukan kedamaian dari buah ini." Senia menambahkan, "Dan semoga setiap orang yang melihat pohon ini, mengingat bahwa perdamaian tak perlu kata besar, cukup hati yang tulus dan tindakan kecil." Sebelum pergi, mereka meninggalkan satu kain batik kecil di bawah pohon, bergambar ondel-ondel yang tersenyum. Kain itu dikubur bersama biji terakhir Simenia. Saat kain itu menyentuh tanah, angin berputar pelan, membawa aroma pandan dan kemenyan. Langit sebelasan malam itu terasa lebih hangat dari biasanya. Beberapa tahun kemudian, pohon itu tumbuh tinggi, berdaun hijau berkilau, dan buahnya berwarna jingga keemasan. Orang sebelasan menyebutnya pohon Senosimenia, lambang persahabatan antara timur dan barat, antara Betawi dan Tiongkok, antara manusia dan damai itu sendiri. Dan setiap kali musim semi datang, ketika bunga sakura jatuh menutupi jalan, para penduduk akan berkumpul di bawah pohon itu. Mereka menyalakan lentera, memainkan musik tradisional, dan menari bersama, mengenang dua ondel-ondel yang datang jauh-jauh hanya untuk menanam satu hal yang paling berharga, kedamaian. Suara langkah kaki kecil terdengar di antara alunan musik rebana yang bergema di atas tembok kuno sebelasan. Udara pagi terasa segar, lembut seperti sutra yang menari di sela dedaunan pohon Simenia yang baru ditanam. Seno dan Senia, dua ondel-ondel berwarna merah dan biru yang datang jauh dari Betawi, sedang sibuk menggali lubang kecil di tanah liat merah kecoklatan. Keduanya tampak bersemangat, namun juga agak kelelahan setelah perjalanan panjang dari tanah Jawa menuju negeri Tiongkok. Saat Seno hendak menancapkan benih buah Simenia ke dalam tanah, tiba-tiba terdengar suara berat namun ramah dari kejauhan. "Wah, apa yang kalian lakukan di sini, teman-teman?" Suara itu berasal dari sosok besar berbulu hitam putih yang sedang berjalan santai sambil membawa sekop bambu di bahunya. Dialah Po, si Kung Fu Panda, sang pendekar perut buncit yang terkenal dengan kekuatan dan kelucuannya. Seno yang terkejut hampir menjatuhkan benih di tangannya. Po, kami sedang menanam buah Simenia, buah perdamaian dari tanah Betawi," katanya. "Kalau pohon ini tumbuh, tempatnya akan dipenuhi kedamaian dan persahabatan." Po mengangguk pelan, matanya berbinar. "Menanam itu seperti berlatih kungfu," katanya sambil tersenyum lebar. "Perlu keseimbangan, kesabaran, dan hati yang tenang. Kalau kamu terlalu cepat, tanahnya bisa rusak. Kalau kamu terlalu keras, akarnya tidak akan tumbuh." Kata-kata itu membuat Seno dan Senia terdiam sejenak. Bukan hanya karena bijaknya ucapan Po, tapi juga karena mereka baru menyadari bahwa kegiatan sederhana seperti menanam memang bisa mencerminkan filosofi kehidupan. Po kemudian mengikat kain di kepalanya, menurunkan sekop bambunya, dan mulai membantu menggali tanah. Dengan gerakan kungfu yang lembut namun kuat, Po menggali tanah seolah sedang menari. Setiap ayunan sekopnya diiringi hembusan napas teratur. Seno kagum, Senia terpana. Mereka melihat bagaimana Po mengubah pekerjaan berat menjadi latihan keselarasan antara tubuh dan jiwa. "Kalau kamu ingin pohonmu tumbuh subur," kata Po sambil tersenyum, "kamu harus berbicara pada tanah. Tanah suka didengar, sama seperti teman yang baik." Seno mengangguk. Ia menunduk dan berkata lembut pada tanah, "Tolong terimalah benih ini, wahai bumi. Jadikan ia pohon yang membawa kedamaian bagi sebelasan." Senia pun menaburkan air dari kendi tanah liat Betawi yang mereka bawa. Tiba-tiba, dari langit yang jernih, seekor burung bangau putih terbang melingkar-lingkar di atas mereka. Sayapnya berkilau terkena cahaya matahari pagi. Burung itu tampak melambat di udara, lalu menukik lembut sebelum kembali melayang tinggi. Po menatap ke atas dan berucap pelan, "Di tanah kami, burung bangau adalah lambang keberkahan. Artinya, apa yang kalian tanam akan tumbuh dengan restu langit." Suasana seketika berubah menjadi syahdu. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga sakura yang bermekaran di sekitar sebelasan. Musik Betawi yang dimainkan dari alat musik kecil milik Senia berpadu dengan suara lonceng bambu dari atap pagoda, menciptakan harmoni budaya yang indah.
Po lalu duduk di bawah pohon muda yang baru ditanam. Ia menatap Seno dan Senia sambil berkata, "Tahukah kalian, aku dulu juga tidak percaya pada kekuatan kecil. Aku pikir untuk mengubah dunia harus dengan kekuatan besar, dengan jurus ampuh, dengan kekuasaan. Tapi ternyata, perubahan sejati datang dari hal kecil yang dilakukan dengan niat besar, seperti menanam satu biji buah perdamaian." Seno tersenyum lebar. "Po, kamu benar-benar panda yang bijak," katanya. Po tertawa terbahak-bahak hingga perutnya berguncang. "Bijak? Haha. Aku hanya panda yang suka makan pangsit dan percaya kalau dunia ini bisa lebih baik kalau kita mau bekerja sama." Senia menatap Po dengan mata berbinar. "Mungkin suatu hari nanti, buah Simenia ini akan tumbuh dan menghasilkan cahaya perdamaian yang bisa menyatukan budaya kita semua, Betawi, Tiongkok, dan siapapun yang datang dengan hati baik. Dan aku akan datang lagi," kata Po sambil berdiri dan mengepalkan tangannya ke dada, "untuk melatih kalian jurus kungfu tanaman." "Kungfu tanaman?" tanya Seno sambil tertawa kecil. "Ya," jawab Po dengan gaya serius tapi kocak. "Jurus yang mengajarkanmu bagaimana menanam sambil menenangkan pikiran, merawat sambil menguatkan hati. Karena merawat tanaman sama seperti merawat kedamaian, kalau tidak sabar, keduanya bisa layu." Angin kembali berhembus. Burung bangau putih tadi kembali muncul, kali ini membawa ranting kecil di paruhnya dan menjatuhkannya di dekat akar pohon Simenia. Senia melihatnya dengan takjub. "Itu seperti hadiah dari alam." Po menatapnya dan berkata pelan, "Itulah tanda alam mendukung kalian." Di kejauhan, lonceng-lonceng kuil berbunyi lembut. Seno, Senia, dan Po berdiri berdampingan menatap pohon muda itu dengan rasa syukur. Seno kemudian berkata, "Terima kasih, Po. Aku belajar banyak hari ini. Ternyata menanam itu bukan sekadar menaruh biji ke tanah, tapi juga menanam kebaikan ke dalam hati." Po menepuk bahu Seno. "Nah, itu dia. Kamu sudah siap jadi pendekar perdamaian. Tapi ingat, pendekar sejati bukan yang bisa bertarung dengan kuat, melainkan yang bisa menjaga kehidupan dengan lembut." Sebelum berpisah, Po memberi mereka sebuah cangkir bambu berisi air dari sumber mata air suci di Gunung Jade Palace. "Gunakan air ini untuk menyiram pohonmu. Ini air yang penuh doa dan niat baik dari para guru kungfu. Semoga pohonmu tumbuh kuat dan damai." Senia menerima air itu dengan penuh hormat. "Terima kasih, Po. Kamu bukan hanya membantu kami menanam, tapi juga menanamkan semangat baru." Po mengangkat tangannya, lalu dengan gaya khasnya berkata, "Waktunya latihan makan pangsit," dan berlari kecil meninggalkan mereka sambil tertawa. Seno dan Senia tertawa bersama. Tapi dalam hati mereka, kata-kata Po akan selalu terukir. Menanam itu seperti kungfu, keseimbangan, kesabaran, dan niat baik. Beberapa hari kemudian, pohon Simenia kecil itu mulai menunjukkan tunas hijau muda. Setiap pagi, burung bangau datang berputar di atasnya, dan embun pagi menetes lembut di daun-daunnya. Warga sebelasan yang lewat di atas tembok heran melihat dua ondel-ondel menjaga pohon dengan penuh kasih sayang. Seno kemudian membuat papan kecil bertuliskan, "Pohon Simenia, lambang persahabatan antara Betawi dan Sebelasan." Anak-anak Sebelasan datang bermain, membawa air dan pupuk alami. Para biksu dari kuil terdekat datang memberi doa, sementara musisi jalanan memainkan lagu Betawi diiringi alat musik tradisional Tiongkok. Sejak hari itu, kawasan itu dikenal dengan nama Taman Perdamaian Simenia. Dan setiap kali angin bertiup lembut dari arah barat, seolah terdengar suara tawa Po bergema di udara. Kungfu sejati adalah menjaga kehidupan. Sore itu, langit Sebelasan berwarna jingga keemasan. Burung bangau putih yang sejak pagi melayang di langit kini mulai kembali ke sarangnya, dan bayangan panjang tembok kota tampak seperti lukisan tua yang hidup di bawah cahaya senja. Seno dan Senia duduk di dekat pohon Simenia yang baru mereka tanam bersama Po. Mereka tersenyum puas, sebab tunas kecil mulai muncul dari tanah yang basah oleh air suci dari bambu Po. Namun, di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tidak disadari oleh siapapun. Di antara kabut tipis yang turun dari arah hutan kecil di luar tembok, sesosok bayangan hitam mulai bergerak perlahan. Ia tidak berjalan di tanah, melainkan melayang seperti asap yang kehilangan arah.
Matanya berwarna merah samar, tubuhnya seperti kabut yang berdenyut pelan, separuh bayangan, separuh arwah. Dialah siluman Santus, makhluk kuno penjaga alam yang dulunya bijak, namun kini diliputi rasa iri dan amarah karena dunia berubah tanpa dirinya. Dulu, Santus adalah roh penjaga kebun kuno di pinggiran sebelasan. Ia mencintai semua tanaman dan hewan yang hidup di wilayah itu. Tapi ketika manusia mulai membangun kota, menebang pepohonan, dan menggantikan hutan dengan batu bata serta tembok, Santus merasa kehilangan rumahnya. Ia bersembunyi dalam kabut, menatap dari jauh, menyimpan kesedihan yang berubah menjadi dendam. Malam itu, kabut menjadi tebal. Seno dan Xenia tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka masih bernyanyi kecil, memainkan musik gambang kromong di bawah sinar lentera. Tapi tiba-tiba, angin berubah dingin. Nyala lentera bergoyang keras, lalu padam seketika. "Xenia, apa kau merasakan itu?" tanya Seno pelan. Xenia mengangguk, wajahnya tegang. "Iya, udara tiba-tiba dingin sekali, seperti ada yang mengawasi kita." Dari balik kabut, suara berat bergema, seperti bisikan yang datang dari tanah sekaligus langit. "Siapa yang berani menanam pohon ini di wilayahku?" Suara itu membuat Seno menggenggam erat rebana di tangannya. Ia menatap sekeliling, namun tak melihat siapapun. Lalu dari kabut tebal itu, perlahan muncul siluet besar berwarna hitam pekat. Bentuknya berubah-ubah, kadang seperti manusia, kadang seperti bayangan hewan, lalu menjadi asap lagi. Xenia terperanjat. "Kau siapa sebenarnya?" "Aku, Santus," jawab makhluk itu lirih namun bergemuruh. "Aku penjaga hutan lama. Aku melihat kalian datang, membawa benih asing, menanamnya di tanah yang dulu kutumbuhkan. Tapi kini, kalian menumbuhkan perdamaian tanpa memintaku. Kalian melupakan aku." Kabut di sekitarnya berputar kencang, membuat dedaunan beterbangan. Pohon simenia muda itu bergoyang hebat, seolah akarnya hendak tercabut dari tanah. "Jangan lakukan itu," teriak Seno. "Pohon ini bukan untuk merebut apapun. Kami menanamnya untuk perdamaian." Tapi Santus tidak mendengar. Suaranya berubah menjadi raungan panjang, membuat lentera berguguran dan air di dalam kendi bergelombang. Ia mengangkat kedua tangannya, atau apapun yang menyerupai tangan, dan mencengkeram udara. Akar pohon muda itu mulai tertarik ke atas, tanah di sekitarnya merekah. Seno berlari ke arah pohon, mencoba menahannya. Tapi kekuatan Santus terlalu besar. Tepat saat akar mulai terangkat, terdengar suara lembut seperti bisikan angin dari kejauhan. "Berhentilah, Santus." Kabut berhenti berputar. Santus menoleh. Dari arah tembok, muncul seorang anak muda berusia sekitar 12 tahun. Ia berpakaian serba putih dengan sabuk biru muda di pinggang, rambutnya diikat sederhana. Di tangannya, ia membawa kipas bambu bergambar naga. Dialah Xiaolin, pendekar kecil penjaga angin dari biara Baiyun, yang terkenal karena mengajarkan bahwa kekuatan sejati adalah kelembutan. Langkahnya tenang, suaranya lembut, namun setiap gerakannya mengandung energi yang menenangkan. Ia berdiri di antara Seno dan siluman Santus. "Aku tahu siapa kau, Santus," kata Xiaolin dengan suara tenang. "Kau bukan makhluk jahat, kau hanyalah roh yang kehilangan arah." Santus bergetar, suaranya melemah. "Aku kehilangan segalanya. Aku dulu menjaga hutan. Aku mencintai bunga, burung, dan tanah. Tapi kini semuanya hilang, diganti batu dan manusia yang tak peduli." Xiaolin menutup matanya sejenak. "Tidak semua manusia begitu. Lihatlah Seno dan Xenia. Mereka datang dari jauh untuk menanam, bukan menebang. Mereka membawa kehidupan, bukan kehancuran. Mereka berbeda." Kabut hitam di tubuh Santus mulai bergetar pelan. "Tapi, mereka menanam tanpa izin dariku. Aku penjaga lama tempat ini. Aku seharusnya diberi penghormatan." Xiaolin tersenyum lembut. "Penghormatan bukan selalu dengan upacara, tapi dengan niat tulus. Pohon ini tumbuh bukan untuk menantangmu, tapi untuk memanggilmu kembali, agar kau punya tempat baru, tempat yang bisa kau jaga bersama kami." Seno menatap Xiaolin dengan kagum. "Benarkah, Xiaolin? Dia bisa menjadi penjaga juga?" "Ya," jawab Xiaolin,
jika hatinya kembali jernih. Santos diam lama. Kabut hitam di tubuhnya berputar semakin pelan. Dari matanya yang tadinya merah menyala, kini muncul cahaya biru lembut. Ia menatap Seno, Senia, dan Xiaolin dengan pandangan bingung. Aku tidak tahu bagaimana caranya menjadi tenang lagi, katanya lirih. Semua ini terasa asing bagiku. Xiaolin lalu mengangkat kipasnya perlahan. Aku akan membantumu. Ia menggerakkan kipas itu lembut ke arah Santos. Angin berhembus pelan, tak seperti badai, tapi seperti belayan. Suara angin itu membawa gema lagu Betawi yang dimainkan Seno tadi. Nada-nadanya berubah menjadi aliran energi putih yang berputar di sekitar Santos. Ini adalah jurus Feng Rokuan, kata Xiaolin. Jurus angin lembut. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menyembuhkan. Kabut hitam yang menyelimuti Santos mulai terurai satu persatu. Setiap kali angin berhembus, serpihan kabut berubah menjadi cahaya perak yang melayang ke langit. Seno dan Senia menatap dengan mata berbinar, sementara Santos menutup matanya, seperti menemukan kedamaian yang lama hilang. Aku merasa ringan, ucap Santos dengan suara bergetar. Apa ini? Itu damai, jawab Xiaolin. Damai yang kau lupakan sejak lama. Damai yang datang bukan dari kekuatan, tapi dari penerimaan. Saat kabut terakhir menghilang, Santos berubah menjadi wujud yang berbeda. Ia kini tampak seperti roh berwajah manusia dengan mata lembut, tubuhnya berwarna biru kehijauan seperti embun pagi. Sekarang aku mengerti, katanya pelan. Pohon ini bukan ancaman, tapi jembatan. Ia lalu mendekati pohon Simenia yang tadi hampir dicabutnya. Dengan hati-hati, ia menyentuh batangnya, dan pohon itu bersinar lembut. Daun-daunnya mengeluarkan aroma segar, dan bunga kecil bermekaran di ujung ranting. Seno menatap takjub. Lihat, pohonnya tumbuh lebih cepat. Senia meneteskan air mata haru. Mungkin karena hatinya yang tenang kini ikut menyuburkan akar. Santos tersenyum samar. Mulai hari ini, aku akan menjaga pohon ini bersama kalian. Bukan sebagai penguasa, tapi sebagai sahabat. Xiaolin mengangguk. Itulah kebijaksanaan sejati. Malam pun tiba. Bulan penuh memantulkan cahaya di atas kota sebelasan, membuat pohon Simenia tampak berkilau keperakan. Di bawahnya, 3 makhluk dari dunia berbeda, manusia kecil, roh hutan, dan ondel-ondel dari Betawi, duduk berdampingan tanpa rasa takut. Seno kemudian berkata pelan, Xiaolin, bagaimana kau tahu untuk tidak melawan Santos dengan kekerasan? Xiaolin tersenyum. Karena guruku pernah berkata, tidak ada kegelapan yang bisa dikalahkan oleh kegelapan. Hanya cahaya yang bisa menghapusnya. Maka aku memilih menjadi angin yang menenangkan, bukan badai yang menghancurkan. Po tiba-tiba muncul dari balik tembok sambil membawa makanan. Kalian sudah beres? Aku tadi dengar ada suara angin kencang. Kupikir ada pertarungan. Seno tertawa. Tidak, Po. Bukan pertarungan, tapi perdamaian. Po meletakkan makanan di tanah, lalu duduk bersama mereka. Nah, itu baru kungfu sejati, katanya sambil tersenyum lebar. Semua tertawa bersama di bawah cahaya bulan. Pohon Simenia yang tadi hampir tercabut kini berdiri kokoh, daunnya bergetar lembut ditiup angin malam yang sejuk. Burung bangau putih melintas di atas mereka, meninggalkan jejak cahaya di langit. Di kejauhan, lonceng kuil berdentang 3 kali, tanda malam damai di sebelasan. Dan di dalam hati setiap makhluk di sana, baik manusia, roh, maupun ondel-ondel, muncul keyakinan baru bahwa kedamaian tidak lahir dari kekuatan, tetapi dari keberanian untuk memaafkan. Sejak malam itu, roh Santos tidak lagi menjadi bayangan yang menakutkan. Ia menjadi legenda penjaga baru Taman Perdamaian Simenia, roh yang dulu gelap, kini menjadi cahaya biru lembut yang berputar setiap kali ada angin senja. Jika kau berjalan di sebelasan pada malam tenang dan merasakan angin lembut menyentuh pipimu, mungkin itu adalah Santos yang lewat, memastikan kedamaian masih tumbuh bersama pohon Simenia yang dulu hampir hilang. Pagi perlahan tiba di atas kota sebelasan. Kabut tipis yang tadi malam menyelimuti taman kini menyingkir perlahan, digantikan oleh cahaya matahari lembut yang menembus dedaunan. Embun masih menempel di ujung daun pohon Simenia yang kini tumbuh lebih tinggi dari semalam.
Batangnya tampak kokoh, daunnya memantulkan warna keemasan seolah menampung cahaya surga. Seno membuka matanya lebih dulu. Ia menatap pohon itu dengan takjub. Semalam ia sempat takut pohon itu akan mati, tapi kini, di depan matanya, pohon itu justru tumbuh dengan cepat dan luar biasa indah. Di sampingnya, Senia masih tertidur bersandar pada alat musik gambang kromongnya, sementara Posi Kung Fu Panda masih meringkuk dengan mangkuk bambunya yang kosong, bekas makan malam semalam. Tak jauh dari sana, sosok biru lembut yang kini bukan lagi menakutkan, melainkan damai, berdiri memandang matahari. Dialah Santus, bukan lagi siluman hitam yang dipenuhi amarah, melainkan roh penjaga baru dengan hati yang telah berubah. Bayangan gelap di tubuhnya hilang, diganti oleh cahaya biru kehijauan seperti air jernih yang berkilau. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang semalam hampir menghancurkan pohon, kini terasa ringan. Aku dulu berpikir kekuatan adalah menaklukkan, gumamnya pelan. Tapi ternyata, kekuatan sejati justru ada pada kemampuan untuk menenangkan. Xiaolin datang dari arah timur, membawa air dari sungai kecil di luar tembok. Ia menuangkannya ke dalam kendi tanah liat, lalu menatap Santus sambil tersenyum. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menebus yang lalu. Air ini, seperti hatimu, bisa menenangkan bila jernih. Santus menunduk, menerima kendi itu dengan dua tangan. Dengan hati-hati, ia menyiramkan air itu ke akar pohon simenia. Saat air menyentuh tanah, terdengar bunyi halus seperti bisikan lembut. Daun pohon bergetar pelan, lalu memancarkan cahaya keemasan yang semakin terang. Seno dan Senia terbangun karena cahaya itu. Mereka mendekat dengan wajah kagum. "Lihat, Sena," kata Seno sambil menunjuk batang pohon. Warnanya berubah lagi. Sekarang bukan hanya hijau, tapi keemasan. Senia mengangguk, suaranya bergetar haru. Sepertinya pohon ini tahu bahwa yang menyiramnya bukan musuh, tapi sahabat. Santus tersenyum kecil. Air ini bukan hanya untuk pohon, tapi juga untuk menumbuhkan hatiku sendiri. Aku menyesal. Xiaolin meletakkan tangannya di bahu Santus. Penyesalan adalah langkah pertama menuju kedamaian. Kau sudah memilih jalan yang benar. Seno memperhatikan wajah Santus lama-lama. Kau tahu, dulu aku takut padamu. Tapi sekarang, aku justru berterima kasih. Kalau bukan karena kau datang, mungkin aku tidak akan tahu artinya menjaga dengan sepenuh hati. Po yang baru bangun menguap lebar. Kalian semua ngomong serius sekali pagi-pagi. Aku lapar lagi, katanya sambil tertawa kecil. Tapi aku juga setuju, kalau damai itu terasa seperti makan nasi hangat waktu perut kosong, menenangkan dan bikin bahagia. Semua tertawa mendengar kata-kata sederhana itu. Namun di balik tawa itu, Seno merenung. Ia menatap tangannya yang dulu gemetar saat berhadapan dengan Santus, lalu menatap tubuhnya yang besar tapi belum berani melawan tanpa bimbang. "Xiaolin," kata Seno pelan, "semalam kau menenangkan siluman itu tanpa bertarung. Bagaimana kau bisa melakukan itu?" "Aku ingin belajar." Xiaolin memandangnya lembut. "Kau ingin belajar bela diri?" Seno mengangguk. "Bukan untuk bertarung. Aku ingin belajar supaya bisa melindungi, seperti kau melindungi kami semalam." Xiaolin tersenyum dan mengangguk. "Itulah awal yang baik, Seno. Bela diri sejati bukan tentang menaklukkan musuh, tapi menaklukkan ketakutan dalam diri sendiri." Ia berdiri di depan Seno, membuka kipas bambunya. "Kau lihat pohon simenia ini? Ia berdiri tegak tapi lentur. Akar kuat, tapi daunnya menari lembut saat angin lewat. Begitulah seharusnya manusia yang memiliki kekuatan, kuat dalam prinsip, tapi lembut dalam tindakan." Seno menatap pohon itu lama-lama. Angin pagi berhembus, membuat daun-daunnya bergoyang perlahan. Di antara sinar matahari yang menembus dedaunan, tampak pantulan cahaya seperti aura emas menari-nari di udara. Santus kemudian menambahkan, "Dulu aku berpikir bahwa melindungi hutan artinya menyingkirkan siapapun yang mendekat. Tapi sekarang aku tahu, melindungi tidak harus berarti melawan. Kadang, melindungi berarti membuka hati agar orang lain mengerti dan ikut menjaga." Kata-kata itu menembus hati Seno. Ia menatap Santus dengan hormat, lalu berkata, "Aku ingin belajar bukan hanya dari Xiaolin, tapi juga darimu,
Santos. Kau tahu bagaimana rasanya marah, lalu berubah menjadi damai. Aku ingin memahami itu. Santos tersenyum tipis. Kemarahan adalah api. Api bisa menghancurkan, tapi juga bisa memberi hangat, tergantung siapa yang mengendalikannya. Kau punya hati baik, Seno. Gunakan itu untuk menjaga apa yang penting, bukan untuk menghancurkan. Hari itu, latihan pertama Seno dimulai. Di bawah bimbingan Xiaolin, ia belajar dasar-dasar pernapasan dan keseimbangan. Setiap kali ia menggerakkan tangannya, daun-daun Ximenia ikut bergoyang, seolah ikut menari bersamanya. Santos mengawasi dari kejauhan, kadang memberi nasihat dengan suara lembut yang bergema di udara. Tarik napas seperti kau menarik cahaya, kata Xiaolin. Dan keluarkan napas seperti kau melepaskan beban dari hati. Seno mengikuti dengan sungguh-sungguh. Walau tubuhnya besar, gerakannya perlahan menjadi halus. Ia belajar mendengar suara angin, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk memahami ritmenya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Pohon Ximenia semakin tinggi dan berbuah. Setiap buahnya berwarna jingga keemasan, dengan aroma harum yang menenangkan siapapun yang mendekat. Warga sebelasan mulai berdatangan melihat pohon ajaib itu. Mereka membawa anak-anak mereka, berdoa, dan menikmati keteduhan di bawahnya. Mereka tidak tahu bahwa pohon itu dulu hampir hancur karena amarah. Yang mereka tahu hanyalah bahwa di tempat itu selalu terasa damai. Setiap angin bertiup dari arah pohon, udara menjadi sejuk dan tenang. Santos menjadi penjaga tak kasat mata yang menenangkan. Kadang, orang-orang melihat cahaya biru berputar di sekitar pohon saat malam. Mereka percaya itu roh baik yang memberkati. Xiaolin tetap berlatih di taman itu, melatih murid-murid baru seni kungfu angin lembut, sedangkan Seno dan Xenia menularkan budaya Betawi, menari, memainkan gambang kromong, dan mengajarkan anak-anak arti kerja sama lintas budaya. Suatu hari, Seno duduk di bawah pohon sambil memandangi buah-buah yang berjatuhan. Ia teringat perjalanan panjangnya dari Jakarta, pelayaran berhari-hari menuju negeri asing, hingga akhirnya menanam pohon ini bersama sahabat-sahabat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, panda, pendekar kecil, dan siluman yang berubah jadi sahabat. Lucu ya, katanya pada Xenia. Kita datang untuk menanam, tapi yang tumbuh bukan cuma pohon. Hati kita juga tumbuh. Xenia tersenyum. Betul, Seno. Karena tanah yang baik bukan cuma di bawah kaki kita, tapi juga di dalam dada kita. Kalau hati kita subur, apapun yang kita tanam akan tumbuh indah. Di kejauhan, lonceng kuil berdentang lembut, seolah mengamini kata-kata itu. Burung-burung terbang di langit senja, meninggalkan jejak putih di udara. Angin berhembus pelan, membuat daun Ximenia bergetar dan memantulkan cahaya keemasan ke wajah mereka. Xiaolin datang menghampiri, membawa teh hangat. Hari ini, katanya sambil menuang ke cangkir tanah liat, kalian semua telah memahami pelajaran terbesar dari kungfu dan kehidupan. Pelajaran apa itu? Tanya Seno. Bahwa kekuatan sejati bukan dari otot, bukan dari jurus, bukan dari amarah, jawab Xiaolin. Tapi dari ketenangan hati, dari kemampuan untuk melihat keindahan di tengah perbedaan. Santos menatap mereka dari balik cahaya. Dan dari keberanian untuk berubah, tambahnya. Mereka semua tersenyum. Matahari mulai tenggelam di balik dinding kota sebelasan. Langit berubah menjadi merah muda keemasan. Pohon Ximenia tampak seperti lentera alam yang menyala, daunnya berkilau, buahnya memancarkan sinar lembut. Seno menatap ke arah barat, ke tanah airnya yang jauh. Ia teringat bunyi rebana, tarian ondel-ondel, dan suara masyarakat Betawi yang hangat. Aku rasa, aku ingin membawa sedikit damai dari sini ke kampungku nanti, katanya pelan. Dan bawalah sedikit dari kampungmu ke sini juga, sahut Xiaolin. Agar dunia tahu, bahwa budaya tidak harus bersaing, mereka bisa berdampingan, seperti daun dan angin. Malam pun turun. Di bawah pohon Ximenia yang bercahaya, Seno, Xenia, Xiaolin, Po, dan Santos duduk melingkar. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan sesekali berdiam diri menikmati keheningan. Di udara, aroma bunga Ximenia bercampur dengan suara malam. Bagi siapapun yang lewat di taman itu,
Mereka akan merasakan kedamaian aneh yang sulit dijelaskan, seolah udara sendiri berdoa. Dan dari malam itu, legenda baru lahir di 11an, tentang pohon yang tumbuh dari persahabatan, tentang siluman yang berubah jadi pelindung, tentang ondel-ondel yang membawa damai dari tanah Jawa, dan tentang seorang pendekar kecil yang mengajarkan bahwa jurus paling kuat di dunia adalah ketenangan hati. Sejak hari itu, kehidupan di kota 11an tidak pernah sama lagi. Taman tempat pohon Simenia tumbuh kini menjadi pusat berkumpulnya orang dari berbagai penjuru negeri. Di bawah rindangnya pohon yang bercahaya keemasan itu, suara tawa, musik, dan gerakan tubuh berpadu menjadi satu. Tak ada lagi batas antara bahasa, asal, atau wujud, semua melebur dalam satu irama, gerak damai Simenia. Tarian ini lahir dari pertemuan unik antara budaya Jawa dan Tionghoa. Seno dengan bangga memperkenalkan gerak gemulai ondel-ondel, penuh makna tentang perlindungan dan kegembiraan rakyat Betawi. Sementara Xiaolin membawa jurus kungfu angin lembut, bukan jurus menyerang, melainkan jurus menjaga keseimbangan. Saat keduanya berpadu, gerakan itu seperti tarian angin yang menyapu ladang padi di bawah cahaya bulan. Warga 11an terkagum-kagum. Anak-anak menirukan gerakannya sambil tertawa riang. Orang-orang tua duduk di bawah pohon sambil memetik alat musik tradisional mereka. Bahkan Po, si kungfu panda, ikut menari. Walau setiap kali ia berputar terlalu cepat, tanah di sekelilingnya bergetar kecil dan membuat semua orang tertawa. Gerak damai Simenia, kata seorang tetua desa, adalah tarian yang lahir dari hati, bukan hanya dari tubuh. Dari hari ke hari, taman itu berubah menjadi pusat pelatihan budaya. Bukan hanya kungfu atau tarian, tetapi juga nilai-nilai tentang kesabaran, kerjasama, dan rasa hormat antar bangsa. Santus, sang mantan siluman, menjadi penjaga spiritual tempat itu. Ia menjaga agar energi di sekitar taman tetap tenang dan seimbang. Kadang, saat malam tiba, orang bisa melihat sinar biru kehijauan menari di atas daun, pertanda bahwa roh penjaga itu sedang memberkati mereka. Buah Simenia yang dulu mereka tanam bersama kini berbuah setiap musim semi. Warnanya jingga keemasan, dan aromanya lembut seperti campuran madu dan jeruk. Saat buah itu masak, warga 11an mengadakan festival besar, Festival Buah Damai. Dalam festival itu, semua orang datang membawa hasil bumi mereka. Ada teh melati dari pegunungan, kue wijen dari pasar tua, hingga keripik ubi ungu yang Seno ajarkan kepada warga. Mereka menari bersama di bawah pohon, mengenakan pakaian berwarna cerah. Anak-anak menabur kelopak bunga di sekitar akar pohon Simenia, sementara biksu dari kuil dekat sana membaca doa dengan suara rendah. Setiap orang yang mencicipi buah Simenia akan merasakan hal yang aneh tapi indah. Dada mereka menjadi hangat, pikiran mereka tenang, dan wajah mereka tersenyum tanpa sadar. Buah ini seperti menanam kedamaian di dalam hati, kata seorang perempuan tua yang pernah kehilangan anaknya dalam perang. Saat aku memakannya, aku merasa duka itu perlahan berubah menjadi cahaya. Berita tentang pohon ajaib dan tarian damai itu menyebar ke seluruh negeri, bahkan hingga ke negeri-negeri jauh. Pedagang dari India, Persia, dan Nusantara datang berkunjung. Mereka membawa rempah, kain batik, dan alat musik dari tanah air mereka. Sebagai balasan, mereka membawa pulang bibit kecil Simenia dan ajaran, gerak damai Simenia, untuk diajarkan di kampung masing-masing. Tak lama kemudian, di tepi Laut Jawa, muncul taman baru yang ditanami pohon Simenia. Di sana, para penari Betawi dan Tionghoa mempersembahkan tarian gabungan itu di depan masyarakat. Gerakannya halus, penuh rasa, seolah angin laut menari bersama dedaunan. Masyarakat menyebutnya ondel angin, simbol persahabatan antara timur dan barat, antara masa lalu dan masa depan. Seno dan Senia, yang kini telah menjadi tokoh terkenal di kedua negeri, sering diundang untuk tampil di berbagai festival budaya dunia. Namun mereka selalu berkata bahwa bukan ketenaran yang mereka cari, melainkan makna di balik setiap gerak. Setiap langkah yang kita ambil di bumi, kata Seno dalam salah satu pidatonya, adalah jejak sejarah. Jika langkah itu penuh kemarahan, bumi akan terasa berat. Tapi jika langkah itu penuh cinta, bumi akan menumbuhkan kehidupan. Sementara itu, Xiaolin mendirikan sekolah kecil di tepi taman 11an. Ia menamai tempat itu, Sekolah Angin Lembut.
Di sana, anak-anak diajari bukan hanya kungfu, tapi juga seni mendengar. Sebelum kau bisa menggerakkan angin, katanya, kau harus belajar mendengar suara daun. Santus, meski tak lagi memiliki tubuh sepenuhnya, sering muncul dalam bentuk cahaya di sekitar sekolah itu. Kadang, ketika murid-murid ketakutan atau kehilangan semangat, mereka akan merasakan tangan hangat menepuk bahu mereka, lembut, menenangkan. Waktu berlalu, pohon simenia yang dulu kecil kini menjulang tinggi, akarnya menembus jauh ke bumi sebelasan. Ia menjadi penanda zaman, saksi dari perubahan hati manusia. Daunnya tetap berkilau keemasan, terutama saat matahari tenggelam. Orang-orang percaya, setiap pantulan cahaya dari daun itu adalah doa yang dikirimkan ke langit oleh mereka yang pernah menanam kebaikan di bumi. Pemerintah kota sebelasan akhirnya membangun monumen kecil di dekat taman. Di atas batu giok putih tertulis kalimat dalam dua bahasa, Hanzi dan aksara Jawa, berbunyi, "Ketenangan adalah kekuatan. Persahabatan adalah warisan." Monumen itu menjadi tempat ziarah budaya. Banyak orang datang bukan untuk berdoa, tapi untuk mengingat bahwa dunia ini pernah disatukan bukan oleh pedang atau senjata, melainkan oleh tarian dan kasih. Pada peringatan 100 tahun Festival Buah Damai, seluruh kota berhias. Lentera berwarna emas digantung di sepanjang jalan. Di tengah lapangan utama, ribuan orang menari gerak damai simenia bersama. Dari anak kecil hingga orang tua, dari pendeta hingga petani, semua bergerak dalam irama yang sama. Di langit malam, muncul cahaya biru lembut, bentuknya menyerupai seekor burung merpati raksasa yang terbang perlahan di atas kota. Warga sebelasan memandang ke atas dengan haru. Mereka tahu, itu bukan sekadar cahaya. Itu adalah Roh Santus yang datang memberi restu, menandakan bahwa damai masih hidup di hati manusia. Sementara itu, di barisan depan para penari, seorang pria tua berjanggut putih menari dengan gerak pelan tapi mantap. Dialah Seno, kini sudah lanjut usia namun matanya tetap berbinar. Di sampingnya, Senia memainkan gambang kromong yang suaranya lembut mengiringi kungfu angin Xiaolin muda, murid keturunan dari sang pendekar kecil yang dulu menyatukan semuanya. Setelah tarian usai, Seno berdiri di bawah pohon simenia dan menatap buah-buah yang bergelantungan. Ia memetik satu, menggigitnya perlahan, lalu menutup mata. Aroma manis memenuhi udara. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, alam semesta. Kami telah belajar bahwa perbedaan bukanlah tembok, tapi jembatan. Bahwa setiap budaya punya nada sendiri, tapi bila dimainkan bersama, akan menjadi lagu damai." Di sekelilingnya, ribuan orang bertepuk tangan. Lentera-lentera dilepaskan ke langit, membentuk galaksi buatan manusia yang bersinar di malam sebelasan. Buah simenia kini menjadi simbol resmi persahabatan antar bangsa. Dalam setiap pertemuan internasional di sebelasan, buah itu selalu disajikan di meja, bukan untuk dimakan semata, tapi sebagai pengingat bahwa rasa damai bisa tumbuh dari tanah, tangan, dan hati manusia. Bahkan, legenda mengatakan, siapapun yang memakan buah simenia dengan niat tulus untuk berdamai akan mendapat ketenangan batin yang mendalam. Banyak pengelana dari seluruh dunia datang hanya untuk mencoba satu buah kecil itu. Setelah mencicipinya, mereka tidak hanya pulang dengan perut kenyang, tapi juga hati yang lebih ringan. Salah seorang pengelana dari Afrika pernah berkata, "Aku datang ke sebelasan membawa keresahan, tapi aku pulang membawa kedamaian. Bukan karena buah itu, tapi karena aku melihat bagaimana manusia bisa menanam cinta di tanah yang sama, meski berasal dari langit yang berbeda." Kalimat itu kemudian diukir di dinding sekolah Xiaolin, menjadi pelajaran abadi bagi murid-murid yang datang dari berbagai negara. Dan setiap kali matahari terbenam, daun-daun pohon simenia berkilau seperti serpihan emas. Burung-burung hinggap di dahan tertinggi, bernyanyi lagu yang tak pernah sama tapi selalu indah. Di bawahnya, anak-anak menari, menirukan gerakan Seno dan Xiaolin. Mereka belum tahu kisah panjang di balik tarian itu, tapi mereka tahu satu hal, setiap langkah membawa pesan cinta. Waktu terus berjalan, generasi berganti, tapi legenda itu tak pernah pudar. Sebelasan tetap dikenal bukan hanya sebagai kota tua di jalur sutra, tetapi juga sebagai kota persahabatan dunia. Sebuah tempat di mana manusia dari manapun bisa datang, menari, dan merasa diterima.
Dan di tengah kota itu, pohon simenia masih berdiri, tinggi, anggun, dan damai. Batangnya menampung kisah manusia, daunnya menampung cahaya surga, dan akarnya menembus ke dalam hati siapapun yang berhenti sejenak di bawah naungannya. Bagi dunia, Sebelasan bukan lagi sekadar kota sejarah. Ia telah menjadi simbol bahwa kedamaian bukanlah mimpi, tapi sesuatu yang bisa ditanam, dirawat, dan diwariskan. Alhamdulillah, cerita hari ini sudah selesai. Jangan lupa, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta tetap bertakwa dalam setiap langkah kita. Bagi yang berhasil menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah memberi husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Dan bagi yang belum benar, semoga selalu sehat, bahagia, dan terus belajar menuju kebaikan. Herba, tuliskan juga di kolom komentar, judul apa lagi yang ingin kalian lihat tentang petualangan ondel-ondel Seno berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.